Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, pada video kali ini gue mau berbagi informasi seputar tentang pemeriksaan penyakit berdasarkan manifestasi klinis teman-teman ya. Ini untuk orang awam ya, bukan untuk tenaga medis ya. Jadi kita ngebahasnya dari bener-bener bahasa awam ya. Jadi apa ya? Apa itu pemeriksaan penyakit berdasarkan manifestasi klinis ya? Gue sambil ada bacaannya ya teman-teman ya. Kondisi dalam tubuh perlu diperiksa secara berkala untuk mengetahui apakah dalam keadaan baik atau mengalami gangguan. Adapun dalam ilmu keperawatan, pemeriksaan tersebut meliputi anamnesis, keluhan, riwayat penyakit hingga berlanjut, dan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ya. Jadi dalam ilmu kesehatan ya, riwayat penyakit ini benar-benar penting ya. Misalnya sakit TBC ya, ditanya dulunya pernah sakit TBC enggak. Sakit hipertensi, ditanya dulunya pernah sakit hipertensi enggak ya. Terus apa sih fungsinya? Misalnya kita tahu penyakit itu, riwayat penyakit itu apa sih fungsinya ya, mengetahui riwayat penyakit. Misalnya gini teman-teman ya, kalau seandainya pasiennya hipertensi, punya tekanan darah tinggi ya. Nah, kenapa kita harus tanya riwayat penyakitnya? Udah lama apa belum gitu kan hipertensinya? Kalau udah lama biasanya akan terjadi, apalagi kalau nggak diobatin ya, nggak terkontrol, itu akan terjadi namanya kardiomegali teman-teman ya, jantungnya bengkak besar ya, seperti itu. Nah itu akan menjadi penting teman-teman. Nah ini ada peta konsep ya, pemeriksaan penyakit berdasarkan manifestasi klinis teman-teman ya. Jadi di situ meliputi ada penyakit dan manifestasi klinis ya, mempelajari pengertian penyakit ya, ada faktor-faktor yang berhubungan dengan timbulnya penyakit dan manifestasi klinis serta konsep pemeriksaannya. Terus di sampingnya ada pemeriksaan fisik ya, mempelajari prinsip dasar pemeriksaan fisik, teknik pemeriksaan fisik, metode pemeriksaan fisik, serta posisi pemeriksaan fisik. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, mempelajari pemeriksaan diagnostik dan pemeriksaan laboratorium. Nah, nanti hal-hal tersebut yang akan kita pelajari teman-teman gitu. Nah, semua ahli kesehatan dapat memberikan diagnosis atau menyimpulkan jenis penyakit yang diderita oleh pasien berdasarkan pemeriksaan fisik dan manifestasi klinis yang dialami oleh pasien. Ya, jadi sebenarnya kalau tenaga kesehatan ya, mau dokter, mau perawat, mau bidan ya, itu kita harus tahu teman-teman manifestasi klinisnya gitu ya. Ya, kalau teman-teman nggak tahu manifestasi klinis itu tanda dan gejala ya. Jadi orang-orang gejalanya apa? Misalnya mual apa? Kalau orang lagi hamil kan trimester pertama biasanya mual muntah. Nah, apa bedanya dengan mual muntah diare? Ya, nah itu harus tahu gitu sih. Intinya seperti itulah. Makanya kenapa tenaga medis itu harus tahu gitu manifestasi klinis pada penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Nah, terus juga ya penyakit didefinisikan sebagai suatu kondisi abnormal teman-teman dalam tubuh manusia. Jadi misalnya ya, kalau sakit perut, nah itu bisa dibilang sakit. Kalau di kampung paling sering itu kalau masuk angin. Nah, itu masuk angin juga sebenarnya suatu penyakit ya. Gejala yang ditimbulkan beberapa penyakit gitu ya, bukan beberapa penyakit ya. Kondisi gak enak badan, makalah dia dibilangnya sakit masuk angin. Seperti itu. Jadi sebenarnya masuk angin itu ada nggak sih? Ya sebenarnya masuk angin itu adalah kumpulan gejala sih yang ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Ya, jadi dalam menangani penyakitnya, seseorang harus berkonsultasi dengan dokter dan petugas kesehatan lainnya. Dalam usaha penanganan dan pengobatan demi tercapainya kesembuhan, ilmu yang mempelajari tentang penyakit disebut dengan patologi. Ya, jadi di sini dijelasin ya teman-teman ya.
Dalam menangani penyakitnya seorang harus berkonsultasi dengan dokter dan petugas kesehatan lainnya ya. Kenapa nggak ke dukun, kenapa nggak ke tukang urut gitu ya. Sebenarnya sih sah-sah aja, ini balik ke diri masing-masing ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa memang kasus ya, kalau orang kampung itu kasar gini ya, gue mau diurut aja, aku mau ke dukun aja berobat ya. Bukan ke dukun sih ya, ke herbal gitu ya. Bukan herbal lah, jangan herbal itu masih berkaitan dengan medis sebenarnya teman. Jangan herbal deh ya, pokoknya ke tukang urut lah, misalnya patah tulang ke tukang urut gitu kan ya. Kemarin tukang urut ini handal banget, abis diurut langsung sembuh ya. Rata-rata memang kalau tukang urut itu apa namanya ya, banyak juga yang sembuh tapi ada juga yang gagal ya teman-teman ya. Jadi jangan salah sangka ya, tukang urut juga ada yang gagal. Ketika gagal pasti dibawanya ke rumah sakit ya. Orang itu kalau nggak sakitnya parah-parah banget masih datang ke apa namanya, ke ya ke dukun lah gitulah kasarnya ya. Nah, kenapa gue bilang ada gagalnya gini? Gue pernah ketemu pasien patah tulang ya. Sebenarnya nggak patah tulang beliau ini ya. Jadi dia jatuh ke seleo, akhirnya diurut, dan terjadi 2 hari kemudian ya, itu tangannya menghitam teman-teman, nekrotik teman-teman kalau dalam bahasa medisnya. Sebenarnya kalau kesleo itu nggak perlu diurut pun, nggak diapa-apain itu pun sebenarnya akan sembuh dengan sendirinya ya. Cukup diimobilisasi, misalnya di di gips ya, itu nanti akan normal dengan sendirinya ya, karena memang perlu waktu. Nah, akhirnya dia ke tukang urut, diurut teman-teman, diurut dan datang ke rumah sakit dengan tangan yang udah menghitam ya. Kalau udah menghitam itu udah nekrotik. Kalau udah nekrotik itu nggak ada pertumbuhan kehidupan di tangannya. Apa yang terjadi? Harus diamputasi teman-teman, seperti itu ya. Tapi kalau di masyarakat kita yang seperti itu justru nggak balik ke tukang urutnya. Beda kalau kita ke rumah sakit nih, kita ke rumah sakit kok nggak sembuh-sembuh sih, dokternya biasanya domel-domelin atau nggak petugas kesehatan yang ada di situ biasanya domel-domelin. Tapi kalau kita datang ke tukang urut ya, harusnya datang aja lagi ke tukang urut ya, minta ini kenapa tangan saya awalnya cuman keseleo sekarang harus diamputasi ya. Harusnya datang balik lagi seperti itu ya. Ini sih bukan menyalahkan tukang urut. Kenapa? Karena supaya gini teman-teman ya, supaya tukang urut juga harus lebih profesional gitu, nggak sembarangan gitu ya. Karena kasus-kasus tersebut misalnya emang nggak bisa ditanganin, ya udah rujuk aja ke rumah sakit ya, biar ketahuan. Karena ya gue pribadi memang lulusan perawat gitu ya, gue juga termasuk tenaga medis ya, tapi gue juga di sini masih bukan mempercaya ya, masih memegang gitu ya, kayak herbal itu gue masih suka kok yang kayak gitu ya. Cuman di sini yang teman-teman harus tahu ya, kapan harus menggunakan herbal, kapan harus menggunakan medis, itu teman-teman harus tahu seperti itu. Nah, terus juga jenis penyakit ini ada macam-macam ya. Ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular, ada penyakit akut, ada penyakit kronis ya. Kalau penyakit menular apa ya? Ya biasa ya, kalau sekarang ini lagi pandemi ya, COVID itu menular. Penyakit tidak menular apa? Penyakit tidak menular apa ya? Sakit perut ya, sakit perut nggak menular kan teman-teman ya. Sakit perut, terus apa lagi? Ya pokoknya ada deh, sakit jantung, sakit hipertensi, itu nggak menular. Terus kalau penyakit akut apa tuh? Akut dan kronis ya. Enggak akut dan kronis, penyakit akut dan penyakit kronis. Kalau akut itu penyakit yang dirasakan hanya saat itu aja teman-teman. Tapi kalau penyakit kronis ini penyakit yang memang sudah menahun teman-teman ya. Misalnya apa penyakit kronis ya? Misalnya cuci darah ya, HD ya, gagal ginjal itu penyakit kronis, cancer ya, itu juga penyakit kronis teman-teman. Ya, sekarang kita bahas faktor-faktor yang berhubungan dengan timbulnya penyakit teman-teman. Ya, jadi sebenarnya ada 2 ya, tapi kalau di buku ini ada 3 ya. Ya, ada host, ada agent, ada lingkungan ya gitu. Ya, jadi biasanya sih kalau penyakit ini timbul karena ketidakseimbangan antara agent itu penyebab ya teman-teman ya, dan host organisme hidupnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, host ini terdapat pada diri manusia teman-teman ya. Jadi host ini adalah si manusia. Jadi ada 2 sebenarnya teman-teman di host ini ya, penyebabnya ya. Ada faktor biologis sama faktor perilaku. Faktor biologis apa? Ya faktor biologis biasa ya, usia, jenis kelamin ya kan, status gizi dan daya tahan tubuh, faktor keturunan dan macam-macam ya. Ini mempengaruhi suatu timbulnya penyakit. Misalnya apa ya, kalau keturunan misalnya cancer ya, sebenarnya cancer ini belum dibilang
nggak diketahui penyebabnya, tapi bisa karena keturunan. Diabetes juga karena keturunan juga bisa. Nah, terus juga ada faktor perilaku teman-teman. Faktor perilaku ya ini kayak pekerjaan, gaya hidup ya, terus apalagi kebersihan diri dan kebiasaan hidup ya. Misalnya gini, orang yang suka merokok yang mungkin sekarang tidak akan terasa sesak ya, cuman kemungkinan usia 45 sampai 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun ya, itu akan mengalami apa, teman-teman tahu nggak iklan yang di TV itu yang ininya itu diangkat ya, jadi ngomongnya lewat apa, tracheostomi ya, trakeanya diangkat di sini karena di sini ada pembengkakan di trakea, akhirnya dibuang, apa laringektomi gitu deh, gue lupa. Gue sering banget ketemu waktu itu, pernah dinas di rumah sakit Fatmawati ya, di bagian poli THT itu banyak banget yang pakai ini yang kayak robot ngomong gitu ya. Itu udah nggak bisa ngomong kalau gitu ya kan, karena laringnya udah diangkat dari buang, jadi nanti buang ludahnya di sini ya kan, ngilernya di sini gitu pokoknya. Terus ada yang nanya, lah terus minumnya lewat sini ya? Enggak lah ya, beda apa, pernapasan sama masuknya pencernaan itu beda ya. Jadi jalur pernapasan ya sama jalur minum itu, pencernaan itu beda ya. Kalau minum tetap lewat mulut gitu ya, intinya seperti itu ya. Jadi kebiasaan hidup ya, jadi dari apa namanya, host ini ya, host atau penyebab terdapat pada diri manusia ya. Ada faktor biologis dan faktor perilaku teman-teman ya. Kayak diabetes aja, diabetes memang ada yang keturunan juga bilang ada ya, tapi bisa juga didominasi dengan apa namanya, faktor perilaku ya, pola hidupnya ya, sehat apa enggak ya, makan makanan sehat apa enggak gitu kan. Ada, karena diabetes ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2 ya. Satu yang bawaan kalau nggak salah, bawaan lahir, 2 itu perilaku hidup ya gitu dah. Pokoknya teman-teman bisa searching sendiri ya kalau mau lihat lebih lanjut. Terus ada lagi agent ya. Agent ini dapat menimbulkan atau mempengaruhi perjalanan penyakit teman-teman ya. Jadi menurut buku ini ada 5 golongan ya. Golongan nutrisinya, golongan kimia, zat kimia apa yang maksudnya yang terkena radiasinya gitu mungkin ya. Golongan fisiknya, suhunya seperti apa, kelembapan udaranya seperti apa. Golongan biologi yang menyerang misalnya bakteri, virus, jamur ya kan. Golongan mekanis seperti gesekan ya. Jadi agent ini yang mempengaruhi perjalanan penyakit teman-teman. Ya misalnya kalau kitanya lagi nggak sehat ya, misalnya pada pasien HIV ya kan, ada agent jadi yang mempengaruhi penyakit, apa parahnya penyakit itu ya, itu tadi 5 substansi itu ya. Misalnya kalau HIV, kita terserang HIV ya, otomatis imun kita akan menurun semua. Jadi semua penyakit apapun bisa masuk teman-teman gitu ya. Terus misalnya apalagi yang mempengaruhi faktor penyakit, kayak tadi gue bilang faktor kimiawi, misalnya kesiram air keras gitu kan. Jadi bagian mana yang terkena? Kalau di bagian tangan ya tidak akan menimbulkan cacat ya, misalnya kalau terkenanya sedikit ya, seberapa parah ya. Nah tapi kalau kenanya ke mata ya kan, nah terus ke muka segala macam, itu akan bisa berbahaya ya. Jadi agent ini mempengaruhi perjalanan penyakit ya teman-teman ya. Satu lagi teman-teman, ada faktor lingkungan teman-teman ya. Dibedakan menjadi 3, yaitu lingkungan fisik, biologis, dan sosial ya. Biasanya kalau faktor lingkungan ya, kita lihat ya lingkungan kita seperti apa. Misalnya kalau ini kan ngebahas tentang berhubungan dengan timbul penyakit ya. Faktor lingkungan pada kasus pasien TB paru itu sangatlah mudah menular, karena biasanya TB paru itu di lingkungan-lingkungan yang lembab, jauh dari cahaya, sumpek ya teman-teman, pengap, gelap gitulah pokoknya. Terus sirkulasi udaranya nggak ada, biasanya di situ banyak pasien TB paru teman-teman ya. Sekalinya batuk, dropletnya terbang, itu bisa ketularan semua teman-teman ya. Kalau di lingkungan tersebut orang-orangnya juga imunitasnya sedang menurun, seperti itu teman-teman ya. Terus kita lanjut, manifestasi klinis ya, sangat penting sebenarnya dalam ilmu keperawatan karena mempengaruhi diagnosis serta kesembuhan pasien gitu. Jadi kita tahu tanda dan gejala sakit tertentu itu akan sangat membantu kesembuhan pasien gitu ya. Jadi untuk mengetahuinya gimana dong supaya kita tahu lebih banyak ya, teman-teman harus banyak belajar ya. Misalnya penyakit ini, ciri-cirinya begini, misalnya apa ya? Ya misalnya tadi mual muntah lah, diare ya kan.
terus demam ya. Itu kalau demam tuh sakit apa ya, karena hampir semua penyakit ada demamnya, tapi biasanya kita bisa menggali ke yang spesifik teman-teman. Ada demam tipoid, terus ada juga demam berdarah gitu kan ya. Kalau demam berdarah ada masuk ke pemeriksaan laboratorium ya, biar spesifiknya kita lihat trombositnya. Biasa kalau trombositnya udah di bawah 100.000 itu udah bisa dibilang DHF teman-teman, atau enggak DBD, demam berdarah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita sebenarnya harus banyak-banyak belajar sih tentang penyakit ini gitu. Terus lanjut ke definisi dan konsep manifestasi klinis ya teman-teman ya. Nah, manifestasi klinis adalah gejala klinis yang ditemukan mengenai suatu penyakit yang diderita seseorang. Nah, itu tadi gue udah sempat bahas ya, manifestasi klinis itu seperti apa. Jadi intinya tanda dan gejala ya, tanda dan gejala suatu penyakit di tubuh seseorang. Misalnya demam, terus misalkan kalau zaman covid batuk-batuk, sesak napas, wah nih covid nih gitu kan. Terus ada pemeriksaan penunjangnya. Apa itu pemeriksaan penunjang? Ya di swab lah, antigen, PCR, hasilnya apa. Nah itu pemeriksaan penunjang, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk menentukan suatu diagnosa itu perlu banget yang namanya laboratorium, bukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan diagnostik teman-teman ya. Semua dokter itu pasti nanyain pemeriksaan lab sama misalnya apa ya, lab sama ronsen gitulah. Misalnya diagnostik tuh ronsen, nanti kita bahas. Nah, konsep pemeriksaan ya, menganalisis kondisi-kondisi tubuh ya. Ada dua macam pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan ya, ada pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjang gitu ya. Jadi pemeriksaan itu ada dua teman-teman ya, pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjang. Kita ke pemeriksaan fisik dulu ya. Nah, pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh menentukan adanya kelainan-kelainan suatu sistem atau organ tubuh dengan cara ya, ini bahasa medis ya, ada inspeksi, palpasi, auskultasi, dan apa lagi? Dan perkusi ya. Gitu. Jadi kalau inspeksi itu melihat ya, kita menilai dengan cara melihat, cuman kita liatin doang ya, kita observasi ya, kita lihat aja. Terus ada juga palpasi. Palpasi itu meraba teman-teman ya, meraba. Jadi ngerabanya juga yang bukan yang macam-macam. Jadi rabanya biasanya gini teman-teman ya, meraba gitu ya, itu pemeriksaan palpasi. Terus juga ada mengetuk perkusi ya gitu. Nanti ya mungkin kalau karena ini kan video untuk SMK kesehatan ya, kebetulan ini buat siswa-siswi gua gitu ya. Ya nanti kita praktek ya teman-teman ya. Nah, terus juga ada mengetuk ya, mengetuk perkusi ya. Mengetuk itu biasanya kalau dalam ilmu keperawatan ya, mungkin kalau di kedokteran kan biasanya bisa USG, ronsen segala macam. Tapi di keperawatan dengan teknik perkusi ini kita bisa mengetahui letak batas-batas organ di dalam tubuh kita. Ada jantung batasnya sebelah mana ya, itu bunyinya beda ya. Kalau diketok-tok itu beda. Lambung dari mana sampai mana kurang lebih. Nah, itu bisa dikira-kira dengan teknik perkusi teman-teman. Terus juga mendengarkan ya, ada auskultasi. Nah, kalau auskultasi ini kita bisa dengerin pakai stetoskop, misalnya suara bising usus normal berapa. Terus juga kita bisa tahu suara jantung normal tuh kayak gimana, suaranya beda nggak normal ya, seperti itu. Itu biasa kita auskultasi atau menggunakan stetoskop gitu teman-teman. Nah, tujuan pemeriksaan fisik intinya ada beberapa ya nih kalau menurut buku ini ya. Mengumpulkan dan memperoleh data dasar tentang kesehatan pasien. Ya jelas ya, mengumpulkan dan memperoleh data dasar ya. Terus menambah, mengkonfirmasi atau menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan ya. Misalnya kalau udah di buku status, emang dulu pernah Bu sakit hipertensi ya gitu. Itu hanya untuk mengkonfirmasi ulang ya, bener atau enggak datanya. Terus mengkonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosis keperawatan, kira-kira sesuai nggak diagnosa keperawatannya dengan data yang ada. Terus membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan pasien dan penata laksanaannya. Misalnya orang pada hipertensi ya, dulu berobat ya, tensi mungkin tinggi ya, tapi karena minum obatnya rutin, jadi
obatnya dosisnya dikurangin gitu, penata laksanaannya juga nanti akan berbeda seperti itu. Tapi kalau hipertensinya nggak diobatin lama ya biasanya nanti bisa terjadi kardiomegalika segala macam. Itu mungkin ada pemeriksaan yang lebih lanjut, terus mengevaluasi hasil fisiologis dari asuhan keperawatan ya, karena kita fokus di asisten keperawatan ya materi ini ya. Jadi seperti itu, asuhan keperawatan hanya sekedar tahu aja. Nah, sekarang manfaat pemeriksaan fisik ya, membantu perawat dalam menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien, terus mengetahui masalah kesehatan yang dialami oleh pasien, dan juga dasar untuk memilih intervensi keperawatan yang tepat, data untuk mengevaluasi hasil asuhan keperawatan teman-teman. Terus apalagi ya, hal-hal yang diperhatikan dalam pemeriksaan fisik. Nah, ini penting nih teman-teman ya. Ketika kita mau pemeriksaan fisik ya, gue bacain dulu deh ya. Meminta kesediaan atau izin dari pasien dalam melakukan pemeriksaan apapun ya, menjaga privasi pasien ya. Nah, meminta kesediaan atau izin dari pasien dalam melakukan pemeriksaan apapun ya nih. Nah, ini pasiennya bersedia nggak ditensi, ntar dia ngamuk-ngamuk lagi ya kan. Mau di EKG bersedia nggak, nanti dia berontak-berontak lagi, hasil EKG-nya nanti nggak benar gitu kan. Menjaga privasi klien ya, ini waduh lagi ajan, kita istirahat dulu sebentar ya. Nah, kita lanjut lagi ya, udah ajan baru kan udah selesai ya. Kita ulang lagi ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan fisik ya. Meminta kesediaan atau izin dari pasien dalam melakukan pemeriksaan apapun ya. Intinya kita minta izin dulu ya, pasiennya bersedia atau enggak gitu kan ya. Nah, kalau gitu kan nanti jelas gitu kan. Menjaga privasi klien ya, jadi kalau kita mau ngapa-ngapain ke pasien, intinya kita harus menjaga privasi pasien. Misalnya kita mau ya pokoknya ngapain kayak lah pokoknya. Kalau memang itu di bangsal ya, nah itu kalau bisa hordengnya tutup ya pakai tirai ya, itu biar lebih nyaman gitu. Terus pemeriksaan dilakukan dengan saksama dan secara sistematis ya. Kalau teman-teman mau meriksa bagian tangan ya, bagian tangan lu jangan dari tangan pindah ke kaki terus pindah lagi ke tangan. Jadi memang harus sistematis ya, nanti bisa-bisa pasiennya marah-marah teman-teman gitu. Terus juga jelaskan tujuan, kegunaan, cara dan bagian yang akan diperiksa. Di sini teman-teman juga harus jelasin ya, buat apa sih misalnya diperiksa suhu, buat apa sih ditensi, buat apa sih nadinya diraba, itu buat apa sih dijelasin ya. Itu misalnya ya, ini sih tergantung ya pemeriksaan fisik apa yang teman-teman mau lakuin gitu kan. Terus juga memberikan instruksi yang jelas dan spesifik teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngomong gitu, instruksinya harus jelas ya. Tangannya digenggam bu ya, digenggam tuh digenggamnya bertenaga atau tidak, apa hanya lemes aja gitu kan. Berbicara yang komunikatif atau mudah dipahami oleh pasien. Nah, berbicara ini teman-teman harus benar-benar latihan dulu ya. Kadang kita kalau ngomong sendiri mah enak aja, tapi kalau kita praktek langsung ke orang, kadang-kadang kita bingung ya, apalagi kita nggak tahu ilmunya, terus kita nggak tahu tindakan apa yang mau kita lakuin ya. Nanti tiba-tiba pasien nanya, teman-teman nggak tahu ya. Jadi teman-teman harus pahami apa yang teman-teman mau lakuin. Intinya kalau belajar yang benar, makanya gitu teman-teman. Terus memperhatikan ekspresi atau bahasa nonverbal dari pasien ya. Teman-teman harus tahu ya, ketika kita misalnya mau tahu dia sakit nyeri beneran gak sih tangannya, misalnya kita pencet, nah itu kan kelihatan dia pura-pura sakit apa sakit beneran ya. Itu biasanya teman-teman akan lebih tahu ya kalau kita ngelihat secara objektif langsung gitu ya. Nah terus kita apalagi nih, masuk ke teknik pemeriksaan fisik ya. Tadi sebenarnya udah disinggung ya. Teknik pemeriksaan fisik ada infeksi melihat teman-teman ya. Nah dengan melihat ini kita kan pasti menggunakan mata gitu teman-teman ya. Nah jadi di dalam bahasa medis ada namanya inspeksi. Inspeksi itu kita lihat secara objektif gitu, kita lihat ada kelainan tidak ya, apa kelainan dia secara berjalan atau gimana ya, atau enggak kelainan bentuk tulang tubuhnya pas kecelakaan. Nah itu namanya inspeksi. Terus ada palpasi. Palpasi itu meraba teman-teman. Jadi merabanya gini, menjalar gitu teman-teman, bukan diraba-raba gitu-gitu, enggak. Jadi bener-bener gini, tuh berjalan gitu ngerabanya, seperti itu ya. Itu biasanya nanti kalau ada fraktur iga kan, nah kita ngeraba tuh teman-teman,
ya tulangnya ada krepitasi kah, pokoknya dan macam-macam dah seperti itu. Terus ada namanya perkusi ya, mengetuk. Yang mengetuk tadi gue udah sempet bahas ya. Perkusi itu mengetuk jadi supaya tahu sih ya batas-batas organ-organnya ya kan, apa ada yang kelainan, misalnya perutnya kembung banget ya, biasanya akan terbunyi hipersonor tong 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 gitu. Itu akan beda ya, nanti pokoknya kita praktek ya, ingetin saya teman-teman, kita praktek nanti di sekolah. Terus bunyi itu macam-macam ya, jenis-jenis bunyi ya, ada resonan, timpani, hipersonor, ada bunyi pekak, ada bunyi apa lagi gitu, kempes. Biasanya kalau di itu ada dulnas gitu ya, ini kan karena menggunakan buku teori SMK kesehatan ya teman-teman ya. Terus ada apa lagi, ada auskultasi mendengar teman-teman ya. Jadi mendengar frekuensinya teman-teman, suara jantung misalkan, frekuensinya seperti apa, durasinya berapa lama, intensitas bunyinya tuh kenceng atau tidak gitu teman-teman, kualitasnya tuh seperti apa. Nah, itu dia. Oh iya, tadi gue sempet bilang palpasi ya, palpasi atau meraba ya. Jadi meraba juga sebenarnya enggak asal kita ngeraba tulang yang menjalar seperti itu, kita bisa meraba nadi gitu. Itu juga termasuk palpasi teman-teman ya, meraba. Pokoknya palpasi itu yang meraba-meraba gitu, yang nempel-nempelin. Nah, itu namanya palpasi. Auskultasi itu mendengarkan ya pakai stetoskop ya. Terus inspeksi pakai mata ya, kita ngelihat secara objektif ya. Terus ada lagi perkusi dengan cara mengetuk. Intinya itu sih ya pemeriksaan fisik. Nah, terus metode pemeriksaan fisik. Metodenya sebenarnya kita bisa lihat dengan kondisi umum pasien ya. Kita bisa melihat ekspresi wajahnya, gaya berjalannya seperti apa, tanda spesifik lain misalnya ada luka, ada memar kah, seperti itu. Terus kondisi giginya seperti apa gemuk, apa gendut, apa kurus gitu kan. Status mentalnya seperti apa. Terus bentuk badannya seperti apa, cara bergeraknya seperti apa gitu teman-teman. Kemudian juga kita bisa metode pemeriksaan itu fisik itu bisa, yang paling ini adalah pemeriksaan tanda-tanda vital teman-teman. Tanda-tanda vital itu terdiri dari kesadarannya teman-teman. Ada bahasa namanya GCS 15 ya, kompos mentis, itu sadar penuh ya, sadar penuh teman-teman ya, seperti bagaikan koruptor, sadar penuh. Gitu teman-teman. Terus ada pengukuran suhu ya biasa suhu tubuh kan. Terus ada tekanan darah ya, ada nadi, terus ada juga napas. Nah, untuk tekanan darah ini sebenarnya referensinya beda-beda ya. Ada yang bilang 120 sampai 80 sampai 140 per 90 itu normal ya. Ada yang bilang juga 100 per 60 sampai 140 per 90 itu normal ya. Jadi terserah teman-teman pakai referensi yang mana gitu. Terus kalau nadi itu berapa Bang kira-kira ya? Sebenarnya untuk usia anak, bayi, anak, dewasa itu beda-beda ya. Jadi kita ambilnya yang 60 sampai 100 ya. Untuk remaja dan dewasa lah sekitar segitu ya, 60 sampai 100 nadi dalam 1 menit. Nah, terus kalau napas juga sebenarnya beda ya, bayi ya sama orang remaja dewasa ya. Tapi kita ambil yang remaja dan dewasa itu kurang lebih 16 sampai 20 kali per menit teman-teman. Nah, posisi pemeriksaan fisik ya teman-teman bisa lihat nanti di tampilan ya. Ada posisi A supine tuh teman-teman ya, dia berbaring. Terus ada B yang sims atau posterior view, dia miring dan kaki kanannya menekuk ya teman-teman bisa lihat ya. Terus ada prone ya, prone itu kayak telungkup ya. Terus ada D knee chest. Ada posisi dorsal recumbent teman-teman ya, seperti itu untuk pemeriksaan per vagina misalnya kan. Ada G, ada posisi standing ya, mungkin itu nanti mau dilihat anusnya ya atau seperti apa. Terus juga ada posisi litotomi teman-teman, bisa dibilang itu posisi seperti mau melahirkan ya teman-teman ya. Ada posisi squatting dan ada posisi sitting gitu. Nah, terus kita langsung ke mana teman-teman? Ke selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang teman-teman. Jadi pemeriksaan penunjang ini terbagi menjadi 2 ya teman-teman ya. Ada pemeriksaan diagnostik dan ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan diagnostik adalah pemeriksaan kayak ronsen, terus endoskopi, kolonoskopi, CT scan, apalagi EKG, mamografi, USG ya, itu yang disebut dengan pemeriksaan diagnostik.
Nah, sedangkan kalau pemeriksaan laboratorium itu ada sampel darah teman-teman ya. Kalau diambil darah, nah itu termasuk pemeriksaan laboratorium. Ada pemeriksaan sputum atau enggak reak ya buat BTA pasien-pasien TB biasanya. Terus ada pemeriksaan feses ya, nya tuh dicek ya, dimasukin ke laboratorium. Terus ada juga pemeriksaan urin ya, kayak teman-teman kalau mau tes anti narkoba, tes narkoba itu kan pakai urin ya biasanya, kandungannya dilihat. Jadi intinya pemeriksaan penunjang itu ada dua ya teman-teman ya. Ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan diagnostik sama pemeriksaan laboratorium ya. Kalau laboratorium itu intinya semua yang diperiksa itu dikasih ke laboratorium ya, entah nya, entah pipisnya ya, entah kencingnya ya. Ada pemeriksaan feses, ada pemeriksaan urin, ada pemeriksaan darah, ada pemeriksaan reak atau sputum ya. Itu disebut dengan pemeriksaan laboratorium ya. Terus ada pemeriksaan diagnostik itu yang kayak pakai alat-alat gitulah teman-teman ya, kayak ronsen, USG, CT scan. Itu adalah pemeriksaan diagnostik. Nah, kayaknya udah ya. Jadi intinya pada bab ini pemeriksaan penyakit berdasarkan manifestasi klinis ya. Jadi di sini saya simpulin, mohon maaf ya ngomongnya kadang saya kadang gua ya. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf nih kalau siswa gua yang nonton gitu kan ngomongnya kok gua Pak. Ya mohon maaf ya, saya kebiasaan kalau ngajar langsung kan sama begini beda gitu. Aduh, jadi curhat gitu ya. Jadi langsung aja gue simpulin ya, pemeriksaan penyakit berdasarkan manifestasi klinis. Jadi sebenarnya tenaga kesehatan itu kalau mau menentukan suatu diagnosa penyakit ya, entah dia DBD atau enggak diare atau enggak ambeien atau enggak apapun, itu harus melalui pemeriksaan pemeriksaan diagnostik ya. Pokoknya pemeriksaan penunjang ya. Ya, dan harus melakukan pemeriksaan fisik, intinya sih gitu ya, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang gitu. Karena apa? Karena setiap penyakit mempunyai gejala ya atau enggak manifestasi klinis yang berbeda-beda teman-teman gitu. Misalnya apa ya, seenggaknya sih kalau ke rumah sakit itu seenggaknya itu pasti cek darah teman-teman gitu. Kalau nggak cek darah, pemeriksaan fisik, misalnya ada gatal-gatal ya coba dilihat gatalnya itu kayak apa, terus lukanya seperti apa, yaitu pemeriksaan fisik ya, dengan cara diinspeksi seperti itu. Mungkin itu aja sih tentang pemeriksaan fisik ya, tentang pemeriksaan penyakit berdasarkan manifestasi klinis ya. Jadi kalau buat siswa gue nanti ingetin aja nih, ada nanti kita pertemuan yang mau yang masih nggak ngerti di buku ini, nanti garis bawahin aja, nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.